Selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Dan mengenai dari laga kemarin malam ya, laga kemarin malam seperti ini, dimana dari keseluruhan dari Bill ini masih bermasalah satu laga. Torino ini masih tetap masuk, ini juga masuk, Atalanta ini masuk ya 2-0, Sevilla undernya tidak, ini bermasalah di Sevilla ya. Banyak gol Sevilla, 3 gol kalau tidak salah. Getafe ini masuk ya, masuk. Wolfsburg masuk, Torino over masuk, Inter under draw, Sampdoria tidak masuk, Sevilla masuk, Betis masuk, Wolfsburg juga masuk ya. Itu dia mulai dari Bill. Dan dari keseluruhan untuk under 3 draw, under 2 masuk, Getafe pegang Betis juga masuk, 1-0 menang Betis. Kemudian Sevilla menang laga dengan skor 3-0, winnya masuk, undernya tidak. Atalanta pegang under 3 gol, ini masuk, 2-0 kemenangan Atalanta. Dari handicap tahan ini ya, ini tidak masuk. Empoli Torino, untuk laga Torino ini masuk, overnya juga masuk. Oke, itu dia mulai dari laga kemarin malam. Dan untuk laga malam hari ini saya akan membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman, Schalke menghadapi Köln, Leverkusen menghadapi Dortmund. Dari La Liga Spanyol, Valladolid menghadapi Valencia, Celta Vigo yang akan menjamu tim tamu Bilbao. Dari Serie A Italia, Napoli menghadapi AS Roma, Lazio menghadapi Fiorentina, AC Milan menghadapi Sassuolo. Dan langsung saja di laga yang pertama kita terfokus ke pertandingan Bundesliga Jerman. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Schalke menghadapi Köln. Dan pemain untuk kedua tim terlihat memang sangat banyak. Untuk kedua tim memiliki pemain tidak bisa bermain, total ada 6 pemain untuk masing-masing kedua tim. Mulai dari peringkat sementara ini pertandingan papan bawah, Schalke berada peringkat 18, Köln berada peringkat 12 sementara. Dari head to head performa 5 laga terakhir bisa teman melihat seperti ini, sangat baik untuk performa Köln ya. Kerap menciptakan over goal untuk laga ini. Over under cukup rendah karena memunculkan over under paling rendah itu adalah 2/4. Oke, untuk laga ini saya tetap di over goal ya. Nah, itu dia mengenai dari laga Schalke menghadapi Köln, over goal saja. Dan di laga yang kedua, untuk laga ini saya mau bahas pertandingan Bayer Leverkusen menghadapi Borussia Dortmund. Dan pemain untuk kedua tim di mana sama-sama memiliki 2 pemain tidak bisa bermain. Mengenai dari peringkat sementara di musim ini, Leverkusen masih berjuang di peringkat 9 sementara dengan meraih 24 poin dari 17 laga. Dortmund berada peringkat 6 sementara dengan meraih 31 poin dari 17 laga. Terlihat dari forma 5 laga terakhir, untuk Leverkusen memang selalu mampu menciptakan gol ya. Sedangkan untuk Dortmund juga sama seperti itu ya. Jadi untuk laga ini saya menganalisa di over under Leverkusen dan Dortmund ini tidak lebih dari 3,5 gol ya. Laga ini mentok terjadi 3 gol untuk laga Leverkusen menghadapi Dortmund ini. Itu menurut analisa versi saya sendiri. Tapi tetap berhati-hati ya, karena memang Bundesliga Jerman itu kerap lebih sering menciptakan over goal. Tetapi untuk laga ini mentok 3 gol saja untuk laga Leverkusen menghadapi Dortmund, walaupun dari over under cukup tinggi. Di laga yang ketiga, untuk laga ini saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Real Valladolid menghadapi Valencia ya. Valladolid menghadapi Valencia. Oke, untuk laga ini jam awal ya, sekitar jam 8 malam ataupun jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan pemain untuk kedua tim di mana Valladolid ada 3 pemain tidak bisa bermain, sedangkan tim tamu Valencia ada 2 pemain. Mengenai dari peringkat sementara untuk kedua tim di lanjutan La Liga Spanyol, terlihat Valladolid masih berjuang di peringkat 19 zona merah dengan meraih 17 poin dari 18 laga, sedangkan Valencia berada peringkat 14 sementara dengan meraih 20 poin dari 17 laga. Terlihat dari forma 5 laga terakhir, untuk Valladolid memang selalu menelan kekalahan saya melihat, sedangkan Valencia seperti ini, itu kemenangan 1 hasil seri dan 3 kekalahan. Jadi menurut versi saya sendiri melihat dari pengamatan, ini ada di undergoal untuk laga Valladolid menghadapi Valencia. Dimana untuk laga malam hari ini lebih terfokus ke over under ya. Over under ini rekomendasi saya undergoal. Next, laga berikutnya saya membahas pertandingan Celta Vigo menghadapi Atletico Bilbao. Terlihat dari pasaran handicap untuk laga ini cukup rendah ya, dimana tim tamu menjadi tim yang diunggulkan adalah Bilbao. Bilbao memberikan poin handicap pada Celta Vigo paling rendah setengah handicap. Dan pemain ada 2 pemain tidak bisa bermain untuk Atletico Bilbao. Menandal peringkat sementara sangat berjauhan, di mana tuan rumah Celta Vigo mereka nampak berjuang di peringkat 18 dengan meraih 17 poin. Di mana di laga kemarin Getafe menelan kekalahan menghadapi Real Betis, ini kesempatan besar untuk Celta Vigo bisa keluar dari zona merah.
Cukup masuk akal jika di laga malam hari ini Bilbao rendah memberikan power handicap, mengingat Bilbao itu selalu sulit meraih kemenangan atau selalu sulit meraih mencetak banyak gol di kandang Celta Vigo ya. Kita melihat dari head-to-head seperti ini ya. Jadi setelah saya mengamati, ini mutlak akan terjadi di under goal ya untuk laga Celta Vigo Bilbao, under 2,5 gol untuk laga ini, under 2,5 gol. Kemudian dari over under untuk handicap ya, masih berada di Bilbao tahan per 4 handicap. Oke, jadi dia Bilbao tahan per 4 handicap adalah skor under goal. Saya rekomendkan under goal. Dari handicap ini cukup masuk akal, mungkin besar Bilbao tidak akan tumbang untuk laga malam hari ini. Next, di laga berikutnya dari laga Napoli menghadapi AS Roma, ini cukup seru ya untuk laga ini. Ingat di musim ini Napoli memang performa mereka sedang baik-baiknya, sedang bagus-bagusnya. Dan pemain kedua tim sudah dipastikan Napoli tidak ada pemain yang mengalami cedera, hanya dari AS Roma saja 3 pemain. Dybala sudah pastikan bisa bermain. Peringkat sementara Napoli berada peringkat 1 Serie A Italia dengan meraih 50 poin dari 19 laga, mampu mencetak 14 gol dan kebobolan 46 gol ya. Kebobolan 14 gol saja. Roma masih berjuang di peringkat 6 sementara dengan meraih 37 poin, poin yang sama dengan Lazio. Over under cukup rendah, munculkan 2 over under ya. Wajar saja karena memang AS Roma ini selalu sulit dalam mencetak skor saat bermain tandang. Jadi untuk laga ini Napoli sangat subur performa mereka, untuk terjadi 2 gol masih bisa, mudah-mudahan lebih ya dari 2 gol untuk laga Napoli menghadapi AS Roma. Over 2 gol untuk laga ini. Di laga selanjutnya saya membahas pertandingan Lazio menghadapi Fiorentina. Oke, Lazio Fiorentina. Oke, ini dia. Power handicap untuk laga ini cukup rendah, di mana Lazio memberikan power handicap paling rendah itu adalah 3/4. Dan pemain untuk kedua tim, di mana Immobile masih mengalami cedera paha, 2 pemain tidak bisa bermain untuk tuan rumah, sedangkan tim tamu Fiorentina ada 4 pemain. Peringkat sementara untuk kedua tim, Lazio berada di peringkat 5, sedangkan Fiorentina berada di peringkat 12. Mohon berhati-hati untuk handicap karena memang sulit untuk ditebak. Untuk laga ini bisa Lazio memenangkan laga ataupun bisa skor imbang, tetapi skor masih tetap di atas dari 2 gol. Performa 5 laga terakhir 2 kekalahan beruntun untuk tim tamu Fiorentina, kemudian dari 3 laga terakhir untuk Lazio selalu meraih kemenangan. Lazio kerap menciptakan under goal, tetapi di laga ini dari settingannya Lazio menghadapi AS Fiorentina ini over goal ya. Itu dia over goal untuk laga Lazio menghadapi Fiorentina. Dan memasuki laga yang terakhir, jam awal ini adalah pertandingan AC Milan menghadapi Sassuolo. Sassuolo untuk line up pemain sudah dipastikan cukup lebih baik ya untuk laga malam hari ini untuk AC Milan, mengingat ada 3 pemain saja tidak bisa bermain. 3 pemain berikutnya masih dipertanyakan bisa bermain atau tidak ya. Walaupun bisa bermain, besar kemungkinan 3 pemain ini akan masuk di babak kedua ya. 2 pemain tidak bisa bermain untuk tuan rumah Sassuolo. Peringkat sementara di musim ini, di mana AC Milan berada di peringkat 3 sementara dengan meraih 38 poin. Poin yang sama dengan Atalanta. Sedangkan tim tamu Sassuolo berada peringkat 17 sementara. Power handicap cukup rendah, mohon berhati-hati untuk laga ini bisa terjadi selisih 1 gol. Untuk over under laga ini under 3,5 gol, tidak akan lebih dari 3 gol untuk laga ini, mentok 3 gol ya untuk laga ini. Dari handicap AC Milan 9 ya untuk 9 ya, saya cukup winkan saja ya untuk AC Milan. Hampir mirip seperti laga Inter kemarin. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Schalke over goal, Leverkusen Dortmund under goal, Valladolid under goal, Celta Vigo under goal, handicap Bilbao tanpa 4, Napoli over goal, Lazio over goal, AC Milan rekomend under goal, dari handicap AC Milan win kan saja. Oke, untuk build seperti ini, untuk build laga malam hari ini terlihat Bilbao ini saya under, Valladolid under, Schalke over, Leverkusen under, Milan under, Lazio over, Napoli over. 4 tim berikutnya Bilbao tanpa 4, Schalke over, Napoli over, Osasuna tahan 3/4 handicap. Jadi untuk laga Atletico Madrid ya, Atletico Madrid ini ada Osasuna tahan 3/4 handicap, under 2,5 atau under 2,5 itu dia mengenai dari laga Atletico Madrid ya. Oke. Nah, ini saja mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.